Nomor 7. Perhatikan gambar pohon durian berikut. Dua buah durian jatuh secara bersamaan dari ketinggian durian A 4,8 meter dan durian B 2,7 meter. Perbandingan waktu antara buah durian A dan B sampai di tanah adalah. Soal ini kita selesaikan dengan gerak jatuh bebas, ya. Gerak jatuh bebas adalah gerak benda yang jatuh dari ketinggian tertentu tanpa kecepatan awal. Ya, kita ilustrasikan seperti ini. Ini, sini, ini. Nah, kecepatan awalnya itu nggak ada, 0, ya. Nah, misalkan ini tanah. Yang ini H, ya. Nah, terus rumus-rumusnya adalah dengan mengacu pada gerak lurus berubah beraturan, ya. Sini GLBB. Nah, kita ganti nanti ya. Nah, perpindahan dengan H, percepatan dengan G, ya. Nah, kita ambil rumus gerak lurus berubah beraturan, yaitu S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. VT sama dengan V0 plus AT. Ada 3 rumusnya ya. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2A kalikan perpindahan, ya. Kita ambil satu dari 3 ini, ya. Nah, yang ada hubungannya dengan pertanyaan. Ini adalah waktu dan ketinggian. Berarti perpindahan dengan waktu. Kalau ini tidak mungkin, karena dia tidak ada ketinggian. Ini ketinggian ada, waktunya tidak ada. Berarti yang memungkinkan adalah yang ini, ya. Nah, kita ganti ini, ya. Nah, kita ganti apa itu? S kita ganti dengan H. Percepatan dengan percepatan gravitasi. Sehingga rumus ini kita peroleh, ya. Dengan catatan V0-nya adalah 0. Kita ganti ini, ya. Nah, menjadi ini. Jadi ini S kita ganti dengan H sama dengan setengah G T kuadrat, ya. Kita memakai rumus ini. Soal itu, ya. Maka T kuadrat sama dengan H dibagi dengan setengah G. Atau ini, ya, dibagi setengah berarti kalikan 2, 2H dibagi G. Atau T sama dengan akar, ya. 2 dikalikan H dibagi dengan G. Nah, ya. Nah, ini keliru nih, ya. Harusnya A ini diganti dengan G, ya. Kembali ke soal. Pertanyaannya adalah perbandingan waktu antara, ya, buah durian A dan B sampai di tanah. Berarti TA dibanding TB. TA dibagi TB. Tinggal masukkan saja di sini, ya. Yang ini akar 2H, hanya HA dibagi dengan G dibagi dengan akar 2HB dibagi dengan G. Ya, ini, ya. Nah, kita pindah ke sini aja. TA dibanding TB, akarnya kita buat 1 saja, ya. Ini 2 kali HA per G, ini dibagi
Kita balik aja ya. G dibagi 2 kali HB. Nah, kita corek ini ya, 2-nya kita corek, hanya juga gitu ya. Ini menjadi akar HA per HB. Mudah seperti ini. Kita masukkan aja harganya ya. Sama dengan akar ya. HA-nya adalah berapa ini? Ini 4,8. 4,8 dibagi 2,7. TA dibagi TB sama dengan, kita sederhanakan ini ya. Yang atas dikalikan 10, bawah kalikan 10. Menjadi seperti ini. 48 per 27. Kita sederhanakan lagi. Ini 16 dikalikan 3. Yang bawahnya penyebutnya 9 kali 3. Kita corek. Ya, tinggal berapa ini? 16 per 9. 16 bisa keluar 4 dibanding 3 ya. Atau bisa tulis seperti ini, 4 dibanding 3 ya. Jawabannya ini ya. Solusinya ini 4 dibanding 3. Kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya ya. Kita lihat jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjut lagi. Nomor 8. Sebuah mobil bergerak dengan kecepatan konstan 15 meter per sekon. Pada jarak 15 meter, sebuah baliho jatuh dari ketinggian 5 meter. Pernyataan yang tepat berdasarkan uraian tersebut adalah ya, di mana G adalah 10 ya. Ini pilihannya seperti ini. Nah, ini kita kerjakan. Ini yang satu itu gerak jatuh bebas, yang satu mobilnya bergerak lurus beraturan ya. Kita ilustrasikan seperti ini. Misalkan ini baliho di sini ya. Balihonya ini. Ini mobilnya. Nih, ya. Ini mobilnya di sini. Dia bergerak lurus dengan kecepatan konstan. Berarti GLB ini ya. V-nya berapa nih? V-nya adalah 15 meter per sekon. Pada jarak ini misalkan di sini, nah kita asumsikan di sini ini mobil M, ini baliho ini B. Nah, ketemunya kira di sini ya. Ini misalkan titik R misalkan ya. Nah, ini ketinggiannya adalah 5 meter ini hanya adalah 5 meter. Berarti ini BR ini dia gerak jatuh bebas ini. Gerak jatuh bebas. Yang ini GLB. Gerak lurus beraturan. Dengan kecepatan konstan ya. Terus kita analisa ini. Misalkan BR ya. Nah di sini. BR itu adalah gerak jatuh bebas. Ya, seperti soal nomor 7 ya. Nah, kita turunkan seperti ini dari GLBB ya. S sama dengan V0 dikalikan T plus setengah AT kuadrat ya. Untuk gerak jatuh bebas V0-nya adalah 0. S ya, perpindahan diganti dengan H, ketinggian. A percepatan diganti percepatan gravitasi G ya. Nah, ini nah, kita sederhanakan menjadi seperti ini. Ini 0 kali bilangan ya 0 ya. Maka S-nya kita gantikan H. H sama dengan setengah A diganti dengan G T kuadrat ya. Dari sini T kuadrat sama dengan ini dibagi ini. Akhirnya T sama dengan akar ya. 2 dikalikan H ketinggiannya yang ini ya. Hanya dibagi dengan G. Kita masukkan harganya. 2 dikalikan hanya 5. Dibagi G-nya adalah tadi berapa? G-nya adalah 10. Berarti 10 dibagi 10 akar 1. Akar 1 sama dengan 1.
sekon. Terus kita analisa yang MR dari mobil bergerak ini seolah-olah ketemu di sini ya. Nah, ini misalkan ini yang gerak jatuh bebas. Yang ini yang MR. Kita analisa sekarang, kita analisa MR. MR-nya itu adalah GLB, artinya kecepatannya konstan. Rumusnya S sama dengan kecepatan dikalikan waktu. Maka waktunya, ini tadi waktunya yang mobil. Yang ini waktunya yang baliho. Ya, T sama dengan S. Ya, TM sama dengan S dibagi dengan V. S-nya berapa di sini S-nya? Nah, ini jarak ke sini. Nah, ini ke sini ternyata dia 15 meter. Nah, melihat di sini ya 15 meter. Terus kita ganti ini 15. V-nya ternyata juga 15. Berarti sama dengan 1 sekon. Ternyata ini sama. Apa artinya dari jawaban ini ya? Kita lihat di sini ya. Misalkan yang B, baliho akan jatuh 2 sekon. Nggak mungkin ya, karena waktunya sama. Ini yang C, baliho akan jatuh 1 sekon setelah, nggak mungkin juga ya. Berarti yang paling tepat adalah jawaban yang ini. Mobil akan tertimpa baliho yang jatuh. Jadi sama, karena ini sama. Ya. Jawabannya adalah yang A ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nomor 9. Sebuah helikopter membawa paket makanan pada ketinggian 204,8 meter. Pada jarak 12,8 meter, terdapat warga yang akan mengambil paket makanan tersebut. Warga tersebut harus berlari dengan kecepatan konstan sebesar berapa ya? Jadi ini ada dua keadaan ya. Makanannya jatuh dengan gerak jatuh bebas. Warganya lari dengan kecepatan konstan, yaitu gerak lurus beraturan. Baik, kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini misalkan ini helikopternya. Ya, gambar helikopter. Menjatuhkan makanan di sini. Tanahnya di sini. Ini warga ini. Ini warga ini ya. Warganya berlari dengan kecepatan berapa ini pertanyaannya ya. Kecepatannya berapa? Konstan. Berarti yang ini adalah gerak jatuh bebas makanannya. Ini katakan ini M, ini W, ini misalkan ketemunya di sini ini R kan ya. Nah, yang ini GLB. Nah, artinya apa ini? Jadi waktu yang dibutuhkan ini sama dengan ini. Jangan lupa ya. Jadi ini konsepnya di sini. Waktu makanan sama dengan waktu warga ke sini. Ini ya. Nah, ini kita cari dulu waktu menjatuhkan. Karena hanya diketahui. Hanya adalah 204,8 meter. Sedangkan jaraknya ini ke sini dari W ke R ini 12,8 S-nya. Jaraknya atau perpindahannya sama, perpindahan sama jarak di sini ya. Meter. Nah, kecepatannya ini berapa ya? Kita analisa dulu ya. Dari M ke R. M ke R. Dia gerak jatuh bebas ya. Nah, dari nomor 7 sudah diturunkan ya. Nah, rumusnya yaitu T sama dengan akar 2 dikalikan H ketinggiannya ini dibagi dengan G. Ya, nah, kita masukkan saja ini ya. Ini 2 dikalikan 204,8 dibagi G-nya 10. Ini kalau dihitung ya, yang ini dikalikan ini dibagi ini ketemu ini
40,96. Ini kalau di akar sama dengan 6,4 sekon. Ya, ini waktu makanannya. Dengan catatan sama ini ya. Nah, sekarang kita ini warga berlari dengan kecepatan konstan. Berarti ini WR ya, ini W, ini R. Nah, ini dia gerak lurus beraturan ya, karena V-nya konstan. Rumusnya adalah ya, S sama dengan V kali T. Ya, yang dicari adalah kecepatan. V sama dengan S per T. Ya, T-nya sama nih dari sini ya. Nah, S-nya berapa? S-nya adalah 12,8 ya, dibagi dengan 6,4. Nah, ini kalau dikir ketemu 2 meter per sekon ya. Ini gambarnya ya. Siapa ada yang B ya. Nah, dari konsepnya ini ya, yang satu gerak jatuh bebas, yang satu gerak lurus beraturan. Dengan asumsi dengan catatan waktunya adalah sama ini ya. Waktunya sama di sini. Habis itu kita masukkan T-nya di sini, dimasukkan ke sini ya. Ini T-nya adalah T yang W ini. T yang W. W sama dengan apa? M sama dengan 6,4. Udah gitu aja ya. Kita lanjutkan lagi. Nomor 10. Fahri melempar uang koin vertikal ke atas dari pinggir dek kapal dengan kecepatan 4 meter per sekon hingga uang koin tersebut jatuh di permukaan air laut. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. 1. Waktu yang dibutuhkan uang koin sampai di titik tertinggi adalah 0,4 sekon. 2. Waktu yang dibutuhkan uang koin sampai di permukaan adalah 1,6 sekon. 3. Tinggi maksimum uang koin terlempar adalah 0,8 meter dari permukaan air laut. 4. Kecepatan uang koin sesaat sebelum mendarat di permukaan air laut adalah 8 meter per sekon. Jika tinggi dek kapal dari permukaan air laut 2,4 meter. Pernyataan yang benar ditunjukkan oleh angka. Ini pilihannya ya. Ini 13, 14. Ya. Oke, kita bahas. Baik, soal tersebut kita ilustrasikan seperti ini ya. Ini uang koin. Ini dilempar ke atas. Ini ke sini. Ya. Dengan kecepatan, ini kecepatannya V-nya 4 meter per sekon ya. Di pinggir dek ya, deknya di pinggir ini dek ini katakanlah ini deknya ini ya, ada gambar deknya. Ini deknya di pinggir, terus di sini laut di sini ya. Ini lautnya. Ini deknya, ini dek. Deknya nih. Oke ya. Koin tersebut ini akhirnya jatuh ya. Nah, jatuh di sini, air laut di sini ya. Nah, ini ya. Ini kita beri nama, ini titik acuannya ini A. Ini B. Ini C ke sini, sampai sini C. Nah, ini C, ini D ya. Nah, biar jelas kita asir aja ini koinnya ya. Oke. Nah, ini VA. VA ini sama dengan VC sama ini ya. Cuma arahnya saja yang berlawanan ya. Ini VA, ini VC sama ini ya.
4 meter per sekon arahnya aja ya. Terus kita analisa ini ya. Dari A ke B ya. Kita lihat dari A ke B. A, B. AB itu adalah apa? Gerak vertikal ke atas. Kita akan mencoba nomor 1 nih ya. Waktu yang dibutuhkan uang logam sampai di titik tertinggi ya. Apakah betul 0,4 sekon ini ya? Di titik tertinggi ini titik B ya. Nah, berarti kita memakai rumus GLBB-nya pakai ini ya. VT sama dengan V0 plus AT. Dengan catatan S perpindahan, ya ini nggak ada S-nya ya nggak apa, S diganti dengan H. Yang ini yang A percepatan diganti dengan percepatan gravitasi ya, min G ini ya. Kita masukkan di sini ya. Ini V-nya VB. VT-nya dari A ke B, VT-nya VB. VB sama dengan V0-nya VA. Min G kali T. Nah, kecepatan titik tertinggi ini sudah nih VB-nya ini adalah 0 ya. Ini sama dengan 0. VA-nya 4. Min ini juga 10 aja nih. 10 T. Ya. Terus pindah ruas ini ya. Ini 10 T sama dengan 4. Maka T sama dengan 4/10. Berarti jawabannya ini betul ya, 0,4 sekon. T-nya 0,4 sekon. Jadi betul. Satu betul, ada dua kemungkinan. 1 dan 3 atau 1 dan 4. Baik, kita lihat jawaban nomor 1 betul, berarti 1 dengan 3 ya, atau 1 dengan 4. Coba kita lihat nomor 3. Tinggi maksimum uang koin terlempar adalah 0,8 meter dari permukaan air laut. Air lautnya di sini. Nah, padahal ini air laut kedek aja itu adalah bahwa 2,4 ini. Ini tingginya ini ke sini 2,4 meter. Nah, di sini 0,8 kan nggak mungkin, berarti ini salah ini ya. Ini salah ini salah. Jadi kemudian kita ambil yang keempat ini ya. Keempat. Kecepatan uang koin sesaat sebelum mendarat di permukaan air laut adalah 8 meter per sekon. Kita buktikan ini ya. Nah, berarti di sini VD-nya itu berapa ini ya? Nah, ini VD-nya ini berapa? Nah, berarti kita analisa dari C ke D, di mana VC itu sama dengan VA ya. Cuma arahnya ini yang A ke atas, yang ini ke bawah karena gerak vertikal ke atas ya. Nah, berarti kita analisa CD ya, nomor 4. Ya, CD. CD adalah gerak vertikal ke bawah. Ya. Nah, jangan lupa perpindahan kita ganti dengan ketinggian ya. Percepatan kita ganti dengan positif ini ya, kayak percepatan gravitasi. Rumusnya kita memakai ini. Gerak lurus berubah beraturan ya, yang ini, pakai yang ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 dikalikan A dikalikan perpindahannya S-nya. Terus kita ganti ya. Ini V-nya, VT-nya VD. VD kuadrat sama dengan VC kuadrat. Ini ditambah ya. Ditambah 2 dikalikan G dikalikan dengan H. Langsung kita masukkan saja ini ya. Nah, kita lihat ini. Yang ditanyakan adalah VD ya. VC-nya sama dengan VA ya. VA-nya adalah 4. 4 dikuadratkan 16 jadi ya. 16 ditambah ini 2 dikalikan 10 dikalikan H. H-nya yang ini. Dek sampai permukaan laut. Berapa itu?
2,4 dikalikan 2,4 ya. Akhirnya kita dapat ini ya, VD kuadrat. Jadi 16 ini dikalikan ini, kalau dihitung ketemu 64 ya. Terus maka VD tentunya ya akar 64, berarti sama dengan 8. Ternyata 8 apa ini? Meter per sekon. Kita lihat ya, 8 apakah betul ya? Ternyata betul ya. Nah, 8 meter per sekon. Kecepatan uang koin sesaat sebelum mendarat di permukaan air laut 8. Berarti betul. Jadi ini ya. Nah, jadi solusinya yang ini ya. Tadi 0,4, yang ini 0,4 dan ini ya. Jadi jawabannya adalah 14. Ya, 14. Ya ini ya yang B. Oke ya. Kalau suka dan bermanfaat video ini silahkan ya, subscribe, like, dan share. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.